Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arab Bekon. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada surat Al-Kautsar. Kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Pelajaran yang pertama yaitu tentang tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Perhatikan yang pertama, inna, nunnya ditasydid, berarti bacaan gunnah, harus berhenti sejenak, 2 ketukan. Inna, minimal 2 ketukan ya, minimal itu. Gitu. Jangan inna a'toina, jangan begitu. Inna a'toina, jangan, harus mandek dulu. Kalau nun tasydid itu hakikatnya adalah nun double, di double kemudian jadikan satu, di tasydid, dibaca begitu. Kemudian setelah itu alif ketemu hamzah. Ada alif ketemu hamzah yang berbeda kalimah, harus dibaca panjang, mad disebut mad jaiz mungfasil. Mad jaiz panjang yang boleh mungfasilun, terputus atau terpisah. Minimal 5 ketukan, itu minimal. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menterjemah Al-Qur'anul Karim. Perhatikan cara memutus dan cara menyambungnya, mana yang harus diputus dan mana yang harus disambung. Inna diputus karena sudah sempurna kalimatnya. Inna artinya sesungguhnya kami. Kami siapa ini? Allah. Loh, Allah kan Maha Esa. Mengapa menggunakan kata kami? Lah inilah di dalam ilmu nahwu disebut domirnya ini mutakallim, bukan ma'al ghair loh ya, bukan ma'al ghair, tetapi lil mu'adzimi nafsahu atau lil mu'adzami nafsuhu, untuk mengagungkan kepada dirinya Allah. Allah mengajari kepada manusia, Allah yang maha segala-galanya saja, Allah tidak keakuan, beda dengan manusia. Sedikit-sedikit aku begitu. Allah yang maha segala-galanya saja selalu menggunakan kata kami, sering menggunakan kata kami, tidak sedikit-sedikit aku begitu. Namanya lil mu'adzimi nafsahu atau lil mu'adzami nafsuhu. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. A'taina, yaitu telah memberi oleh kami. Jadi a'taina boleh diputus dengan ka. A'taina, yaitu telah memberi oleh kami. Mengapa ada makna yaitu? Karena menjadi khobarnya inna. Isimnya inna mana? Itu nun alif, itu menunjukkan nahnu. Jadi inna itu inna sama na gitu aslinya. Jadi isimnya inna yaitu dhamir na. Kemudian a'taina menjadi khobarnya inna, berupa khobar jumlah fi'liyah, berupa fi'il madhi. A'taina telah memberi oleh kami. Mengapa ada makna oleh? Karena a'taina di situ adalah fi'il plus fa'il. A'ta fi'il madhi, kemudian nanya menjadi fa'il. A'taina yaitu telah memberi oleh kami. Kita ulang. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. A'taina yaitu telah memberi oleh kami. Ka boleh diputus, boleh ka pada kamu, karena aslinya itu a'taina anta begitu. Tapi dalam bahasa Arab tidak lazim, makanya dalam bahasa Arab tidak bisa kita belajar hanya anta huwa huma hum, anta antuma antum gitu. Ya kita harus belajar dhamir tatkala menjadi maf'ul bih, ka itu. A'taina yaitu telah memberi oleh kami, ka
padamu. Kalau cewek, ki, padamu cewek. Lah ini khitabnya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitab itu apa? Yang dituju untuk diajak dialog, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainaka." Sesungguhnya kami telah memberikan oleh kami kepadamu. Kalau makna bebas, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, begitu makna bebas. Tapi kan tidak jelas mana itu fi'il, mana fa'ilnya, mana maf'ul bih. Kemudian lafaz al-kautsar, al-kautsara, pada sungai al-kautsar. Maknanya al-kautsar itu banyak sekali para ulama ahli tafsir. Di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yang pertama maknanya adalah nahrun fil jannati. Nahrun fil jannati yaitu sungai di surga. Kemudian makna yang kedua, haudun fil jannati. Haudun yang bisa kita maknai atau kita artikan telaga. Telaga itu apa? Ya danau sangat luas fil jannati, di surga. Jadi makna al-kautsar yang pertama adalah nahrun fil jannati, sungai di surga. Yang kedua haudun fil jannati, atau buhairatun, danau di surga. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya beliau kelak di yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke dalam surga, tetapi beliau menunggu di telaga Al-Kautsar, di sungai Al-Kautsar, di danau Al-Kautsar yang airnya sungguh luar biasa. Semua umatnya Nabi Muhammad SAW tatkala mampu melewati jembatan Shirathul Mustaqim, kemudian dipersilahkan oleh Rasulullah untuk meminum air dari telaga Al-Kautsar. Siapapun umatnya Rasulullah yang meminumnya, maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sekali minum, iya. Sekali minum dari telaga Al-Kautsar atau dari sungai Al-Kautsar itu, maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini makna yang pertama. Kemudian makna Al-Kautsar yang kedua, Al-Kautsaru itu adalah mubalaghah, fa'alu dari katsirun. Katsirun maknanya banyak. Segala sesuatu yang bersifat banyak, orang Arab sering menggunakan kata fa'alu, fa'al. Kautsar yang sangat banyak, artinya rizki yang sangat banyak atau kebaikan yang sangat banyak. Kalau diartikan rizki atau kebaikan yang sangat banyak berarti a'taina, begitu, yaitu telah memberi oleh kami kepada kamu al-kautsara, pada rizki yang sangat banyak. Berarti al-kautsara di situ menjadi na'at dari man'ut yang dibuang. Ada man'ut yang dibuang, kedudukannya sebagai maf'ulun bih yang kedua. Mengapa? Karena kafnya di situ maf'ul bih yang pertama. Kemudian ar-rizqa misalnya, ar-rizqa atau al-khaira itu menjadi maf'ul bih yang kedua. Ar-rizqa atau al-khaira. Kemudian al-kautsara menjadi na'at. Nah, inilah sulitnya kita belajar ilmu tafsir. Tetapi kalau tidak belajar malah nggak ngerti, nggak tahu. A'tainaka al-khaira al-kautsara boleh. A'tainaka ar-rizqa al-kautsara boleh. Jadi al-kautsar di situ kalau diartikan sebagai rizki yang sangat banyak, berarti lafaz al-kautsara kedudukannya menjadi na'at dari man'ut yang dibuang. Nah itu dalam Al-Quran banyak sekali. Ya ada na'atnya tapi man'utnya dibuang. Ini baru satu ayat tapi sudah 9 menit. Ya kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Amin.